Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bagaimana cara mengerjakan sholat hari raya? Kita akan bahas bersama di sini. Sebelumnya kita harus tahu dulu bahwasanya sholat hari raya itu hukumnya adalah sunnah. Sebagian ulama menyatakan itu hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya setiap daerah harus ada yang menyelenggarakan. Sebagian lagi di mazhab Imam Abu Hanifah itu sampai mengatakan hukumnya adalah wajib. Kapan waktu pengerjaannya? Waktu pengerjaannya itu mulai dari terbit matahari sampai tergelincir matahari. Jadi Anda mau sholat hari raya jam setengah 7 pagi boleh, jam 8 pagi boleh, jam 9, jam 10 nggak ada masalah. Yang penting sebelum tergelincir matahari, yaitu sebelum masuk waktu zuhur. Kemudian apakah harus dikerjakan di masjid? Enggak, tidak harus dikerjakan di masjid. Tidak harus dikerjakan di lapangan. Boleh Anda kerjakan di rumah Anda masing-masing. Walaupun tetap kita menyatakan paling afdol dikerjakan tentunya ada di masjid. Jadi apalagi musim sekarang ini, selama masjid di sekitar Anda masih buka, Anda laksanakan sholat Idul Fitri ada di masjid-masjid. Tapi kalau daerah Anda adalah daerah mungkin yang tidak terkendali penyebaran virusnya, maka Anda bisa ambil solusi untuk mengerjakan sholat hari raya ada di rumah Anda masing-masing. Lalu bagaimana sih cara pengerjaan sholatnya? Ada dua cara sebenarnya. Ada yang pertama cara simpel, yaitu Anda kerjakan sholat hari raya 2 rakaat seperti biasa. Usolli sunnata idul fitri rak'ataini lillahi ta'ala. Kerjakan. Anda kayak biasa sholat duha, qobliyah, subuh, ba'diyah, maghrib, sama persis. Nggak ada bedanya. Itu cara yang paling simpel. Cara yang kedua adalah cara yang sesuai dengan sunnah. Jadi Anda kerjakan sendiri boleh, berjamaah juga boleh. Yaitu dengan cara yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama Anda niat. Usolli sunnata idul fitri lillahi ta'ala. Kalau ada menjadi imam, Anda tambah imaman. Tapi kalau Anda jadi makmum, Anda bisa tambah makmuman. Kalau ada takbir, Allahu Akbar. Jangan lupa ketika takbir itu sunnahnya, jempol Anda itu sejajar dengan daun telinga. Allahu Akbar begitu. Kemudian setelah itu, Anda pegang telapak tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Itu adalah solusinya kalau Anda mau takbir yang pas sesuai dengan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Pun riwayat macam-macam tentu ada. Jadi yang pertama, Anda takbir dulu. Allahu Akbar. Pegang pergelangan tangan kanan, telapak tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Letakkan di mana? Di bawah dada, di atas pusar, tepat agak kiri sedikit di bawah jantung begitu. Dan setelah itu baca doa iftitah, singkat boleh. Saya nggak membaca, nggak ada masalah. Nah, sunnahnya Anda baca dulu. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Singkat kan? Baru setelah itu Anda ikuti takbir 7 kali. Allahu Akbar. Antara takbir Anda baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Takbir sebanyak 7 kali. Itu adalah tata cara sholat Idul Fitri yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Rakaat kedua gimana? Rakaat kedua sama. Dari sujud Anda takbir menuju ke berdiri. Allahu Akbar sampai Anda berdiri. Ini nggak dihitung. Baru Anda setelahnya Anda takbir 5 kali. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu Akbar. Begitu. Simpel kan? Jadi Anda mau pakai cara simpel boleh, yang penting Anda kerjakan, karena itu sunnah. Anda mendapatkan pahala di situ. Anda mau pakai cara yang simpel silahkan, atau mau pakai cara yang sesuai dengan sunnah Nabi, juga caranya sangat mudah sekali. Selanjutnya, apakah harus berkhutbah? Tidak harus ada khutbah. Tapi kalau Anda kepengen ada khutbah, misalkan ada keluarga besar, di situ ada 10 orang, berjamaah, sholat hari raya, mau khutbah sendiri, silahkan. Khutbahnya simple, sama seperti khutbah ketika Anda sholat Jumat. Hanya saja di khutbah pertama diawali dengan takbir 9 kali, di khutbah yang kedua diawali dengan takbir 7 kali. Adapun kewajiban ketika khutbah persis sebagaimana khutbah Jumat. Anda baca Alhamdulillah, Anda baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, dan Anda ucapkan nasihat takwa, usikum wa nafsiya bitaqwallah, dan Anda lagi baca ayat Al-Quran di salah satu di antara kedua khutbah itu, maka ini caranya sudah benar. Hanya saja di khutbah yang kedua, setelah Alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, kalau tadi belum baca ayat Quran, Anda tambah lagi ayat Al-Quran, Anda tambah mendoakan kaum mukminin dan mukminat, Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu cara mengerjakan sholat hari raya. Simple dan bisa dikerjakan dimanapun juga. Di rumah Anda masing-masing boleh. Dan selama masjid masih dibuka, maka usahakan Anda sholat di masjid. Dan ketahuilah di antara sunnahnya juga, sebelum Anda mengerjakan sholat hari raya, Anda disunahkan makan terlebih dahulu, makan ringan. Dan lebih sunahkan lagi adalah Anda memakan kurma yang jumlahnya ganjil. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.